sebab Dia baik. Sungguh Kau baik ya Tuhan, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Kami memilih untuk tetap bersyukur di dalam Engkau Tuhan, Allah kami, kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Yesus Kristus untuk kamu perbuat. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memilih untuk tetap bersyukur di atasnya Tuhan, bahwasanya Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Kami memilih bersyukur. Oh thank you Lord. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, yes Lord, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Yesus ada, Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus atas kesetiaan. Meskipun Tuhan tak menolong, this is our faith, oh Lord. Meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Kami tetap mengucap syukur Tuhan. Meskipun doaku tak terjawab, oh Lord, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Sebab berkali-kali Yesus setia.
katakan, meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun hati kami habis lenyap, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari angkat kedua tangan saudara. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Tuhan, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Yesus ada, Yesus berkali-kali Tuhan, berkali-kali kau menolong, oh Yesus Lord, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Amin Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Mari jemaat saja angkat kedua tangan dan suara berkata, berkali-kali Engkau yang tolong kami Tuhan. Kau kuatkan sakit. Engkau ada, Yesus jasanya bagiku. Tangan Tuhan yang menolong setiap kami. Oh Rabashandara Labaralaba. Oh berkali-kali kau tolong, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Mari kita terus sembah Tuhan Yesus yang setia dalam orang makna masyandara labaralaba. Sinarabatakara labashandara labaralaba. Seberapa banyak kali kami sedih Tuhan, sebanyak itulah Tuhan ada di sana. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa,
tiada seorang yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan di dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus. Ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Tangan kuat yang memegang selalu menuntut. Ku tak mau jalan sendiri, oh Yesus. Ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan tangan kuat, tangan kuat yang memegang, amin, selalu menuntut. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus. Ku perlu kasih, amin, ku perlu kuasa sampai tangan kuat-Mu Tuhan. Tangan kuat yang memegang, amin, selalu menuntut. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus. Ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegang, selalu menuntut. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus. Ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa sampai akhir hidupku. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, oh kasih-Mu, sungguh tak terduga jalan-Mu, oh jalan-Mu. Ku percaya di segala musim hidupku, musim hidupku, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, amin, haleluya. Jalan-Mu, Kau yang
Sungguh tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Oh, kasih-Mu, amin. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi Tuhan, cara-Mu mengasihi kami, mencintai kami. Ku kagumi. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi katakan, Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Haleluya. Kau tak menyerah akan hidupku. Sungguh tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, amin. tak terduga Haleluya. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, di segala musim hidupku, di segala musim hidupku. Haleluya, haleluya. Sungguh lagu-lagu yang indah kami nyanyikan dari dasar hati kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang tak terbatas, kuasa-Mu, kasih-Mu, setia-Mu. Tidak ada alasan untuk kami tidak dapat mengucap syukur. Sekalipun ada hal-hal dalam perjalanan hidup kami mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan-harapan kami, tetapi kami bersyukur Tuhan Engkau tetap Allah yang sama, Allah yang menyertai kami, baik ketika kami ada di puncak maupun kami ada di lembah kelam sekalipun, Engkau tidak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Ajarkan kami tetap bersyukur, jangan biarkan kami terpuruk, jangan biarkan kami ada di titik terendah kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang siap mengangkat kami Tuhan untuk kami melanjutkan perjalanan. The life must go on. Kehidupan ini harus terus berjalan dan bersama dengan Tuhan kami pasti sampai di tujuan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Engkau bersemayam di atas pujian penyembahan kami, dan Engkau akan mengurapi hati kami untuk kami boleh dengar akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Maria rindukan firman Tuhan bersama berkata amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk semuanya, jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya? Mana orang-orang yang luar biasa, lambaikan tangan, haleluya. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Tadi kita mengucap syukur dalam segala hal. Sekalipun ada duri dalam daging kita, ada hal-hal yang tidak selalu seperti yang kita harapkan dalam perjalanan hidup kita, kita bersyukur kita punya Allah yang setia, amin. Ada lagu tadi, apalagi di titik terendahku, Engkau hadir untuk mengangkatku. Puji Tuhan, Tuhan tetap setia. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya.
Izinkan saya menyampaikan firman Tuhan, boleh ditampilkan PowerPoint-nya. Tentang ini saudaraku, overcoming spiritual depression. Apa itu? Bagaimana kita menanggulangi, menyikapi kondisi yang disebut spiritual depression. Wah, judulnya mengerikan ya. Depresi rohani. Apa bedanya depresi rohani dengan depresi pada umumnya? Apa bedanya? Ada beberapa macam depresi pada umumnya, tetapi depresi rohani adalah keadaan yang menghinggapi orang-orang yang seharusnya sudah tahu kebenaran, seharusnya sudah ngerti firman Tuhan, tapi ternyata kondisi itu bisa menyergap dia. Keadaan di mana dia merasa bosan, dia merasa capek, dia merasa jenuh, dan kehilangan gairah di dalam mengiring Tuhan. Ini kondisi yang mengerikan sebetulnya. Kenapa? Karena saya mau beritahu saudaraku, kalau iblis itu tidak dapat membunuh iman kita, maka dia akan berusaha untuk membunuh kegairahan kita akan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sebab itu betapa kita perlu sungguh-sungguh dalam perjalanan hidup kita mengiring Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari situasi ini. Ya, tolong tampilkan PowerPoint berikutnya, next. Berikutnya, ya. Oke, apa sih itu kondisi kejenuhan rohani? Depresi sampai titik jenuh, yaitu apa? Suatu kondisi di mana seseorang mengalami demotivasi, kehilangan motivasi. Lalu keadaan stagnan, keadaan mandek. Stagnan itu mandek, kita tahu ya, maju enggak, mundur enggak. Stagnan kondisinya. Dan keadaan kebosanan, serta kehilangan energi, antusiasme, dan kegairahan, nah ini untuk terjadinya terobosan baru. Ngeri ya kondisi kayak gini ya. Semoga di sini gak ada yang ngalamin kayak gitu. Halo, amin. Saudara, kenapa ini penting? Karena next, Yesaya kan berkata, bangkitlah dan menjadi teranglah. Di kesempatan terakhir waktu saya melayani tempat ini, saya sampaikan tentang shine brighter. Bagaimana kita bersinar semakin terang dan semakin terang. Haleluya, amin. Kehendak Tuhan itu tuh. Jalan hidup orang benar adalah seperti fajar. Cahaya fajar yang kian hari, kian apa? Terang. Sampai rembang tengah hari, sampai siang yang sempurna. Siang yang Tuhan maksudkan, terang yang Tuhan maksudkan bukan stagnan, bukan konstan, apalagi redup. Yang Tuhan mau, terangnya itu semakin bersinar dan terang dan terang. Haleluya, amin. Namun, seringkali itu tidak bisa terjadi karena apa? Karena belum bangkit. Arise. Sebelum shine, mesti arise. Dan ternyata arise, kata arise yang dipakai itu menarik sekali saudaraku. Next, dalam terjemahan Amplified, Bible Amplified, dikatakan arise yang dimaksud di sini adalah arise from spiritual depression to a new life. Jadi arise-nya ini bukan arise sembarangan, arise-nya dari kondisi spiritual depression. Supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa shine, be radiant with the glory and brilliance of the Lord. Supaya terangnya itu bisa sampai menjadi seperti radiasi. Sampai radius jangkau yang lebih jauh. Yang mau katakan amin. Haleluya. Dan for your light has come and the glory and the brilliance of the Lord has risen upon you. Oh, saya mengerti sekarang. Ini kita sudah di akhir bulan-bulan terakhir dari tahun ini untuk bangkit dan bersinar bagi Tuhan. Halo, amin. Jangan sampai ada justru di tahun-tahun, di bulan-bulan terakhir dari tahun ini dalam kondisi spiritual depression. Keadaan di mana tidak mungkin bisa bangkit jadi terang kalau kondisinya seperti itu. Ada tokoh-tokoh di Alkitab kita, saudaraku. Menariknya Alkitab ini bercerita tentang tokoh-tokohnya, bukan cuma hebat-hebatnya saja. Tapi juga diceritakan
kelemahan-kelemahannya, dinamika kehidupan rohaninya. Sering dengar khotbah tentang Ayub mungkin ya. Tetapi mungkin jarang kita ngebahas Ayub dari sisi titik terendahnya Ayub. Seringkali kita dengar Ayub tuh loh hebat, jago imannya. Ya, mengalami ujian pencobaan dari Tuhan. Sampai akhir dia bertahan imannya. Gak pernah goyah. Tapi kalau kita teliti, baca kitab Ayub, saudaraku ya, di rumah baca, teliti. Ternyata enggak gitu-gitu juga loh Ayub itu. Ayub itu mengalami dinamika yang luar biasa dalam hidupnya. Pernah baca enggak saudara setelah Ayub itu mengalami pencobaan yang begitu besar, ternyata Ayub yang kita kenal imannya luar biasa itu, bisa ngomong kayak gini saudaraku. Nah ini dia Ayub 10 ayat 1. Baca yuk 2, 3. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Apa? Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Jarang dikhotbahkan kali ya Ayub ngomong kayak gitu. Seringnya kita dengar, Ayub hebat, kita mesti kayak Ayub, alami pencobaan, terus survive. Ternyata orang itu pernah ngomong apa? Aku telah bosan hidup. Jemaat Tuhan, GBI Landmark, ada yang telah bosan hidup? Pernah ngalami rasanya kayak udah bosan hidup gitu? Ayub pernah ngalami. Ayub ini padahal orang yang kita bilang termasuk terkaya di wilayah timur. Waduh, kalau zaman dulu sudah ada majalah Forbes yang mencatat daftar nama orang-orang terkaya, Ayub ada di situ. Sampai suatu kali Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan nggak mungkin itu terjadi. Tuhan izinkan semua kekayaannya habis. Keluarganya, hidupnya, kesehatannya habis. Saya merenung lebih dalam tentang tokoh ini saudara. Kalau Tuhan izinkan sesuatu dalam hidup kita, saya terlalu percaya Tuhan punya alasan. Yang percaya Tuhan, amin, haleluya. Supaya Tuhan bisa proses hidup orang ini lebih lagi ke depan. Hidupnya tidak lagi mengandalkan kekayaan. Hidupnya tidak lagi mengandalkan hanya berkat Tuhan. Tapi Tuhan adalah segalanya. Dan ketika itu dipulihkan hidup Ayub menjadi lebih indah di hadapan Tuhan. Tapi lihat, seorang Ayub pernah ngomong kayak gitu. Lalu ada satu tokoh lagi, saudaraku, yang tokoh ini luar biasa. Kalau ngomong soal berapi-api, katakan sama saya berapi-api. Sekali lagi berapi-api. Siapa mau berapi-api? Siapa mau on fire? Oh, haleluya. Kalau ngomong soal tentang on fire, berapi-api, manusia yang satu ini berapi-api luar biasa. Dalam pelayanannya bahkan api dari surga bisa turun ke bumi. Siapa dia? Elia. 3 kali dalam kasus yang berbeda. Satu, ketika kapan? Ketika dia mau ditangkap oleh pasukan Raja Ahazia, 50 pasukan mau tangkap dia. Pasukan, make sure pastikan dulu engkaukah Elia Nabi Allah itu? Dan ketika Elia menjawab, ya akulah dia. Selesai dia ngomong gitu, api dari surga turun menghanguskan pasukan Ahazia. Waduh, luar biasa kan? Mana ada yang lain yang kayak gitu. Waktu dia bertanding dengan 450 Nabi Baal. Waduh, itu pertandingan yang luar biasa. Nabi-Nabi Baal berdoa seharian. Dan tidak terjadi apa-apa atas mezbah mereka. Tapi Alkitab catat. Selesai Elia berdoa. Api turun atas mezbah umat Tuhan. Luar biasa. Bahkan ketika dia terangkat ke surga. Dia tidak mati, dia terangkat ke surga. Dijemput oleh kereta berapi. Pernah naik kereta berapi?
Naik kereta api pernah, kereta berapi enggak pernah ya. Elia kayak gitu. So, saya mau ngomong gini, kalau ngomong berapi-api, kalau ngomong on fire, ialah orangnya yang tiada duanya. Bukan. Tetapi orang yang kayak gitu, Alkitab catat kayak gini. 1 Raja-Raja 19 ayat 4, dia bilang apa? Baca 3-4. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, apa saudara? Ambillah nyawaku. Sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Loh, orang kayak gitu bisa ngomong gitu. Minta mati sama Tuhan. Di ayat sebelumnya. Dia minta mati sama Tuhan. Cukup sudah Tuhan. Tidak usah macam-macam lagi dah Tuhan. Tidak usah Tuhan-Tuhanan lagi dah. Sudah cukup. Sekarang ambil nyawaku. Aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Kenapa dia bisa ngomong gitu? Sebetulnya ingin kita baca dari 1 Raja-Raja 19, saudaraku ya. Mungkin bahwa Alkitab boleh dibuka saja Alkitabnya. Kita nggak mungkin baca semua, perikopnya panjang ceritanya. Setelah kemenangan Elia di Gunung Karmel, gunung apa? Gunung Karmel, atas 450 Nabi Baal yang dia bantai semua akhirnya. Lalu kemudian, ini dia, saya tuh pernah perhatikan detailnya saudara. Sebelum pertandingan itu dimulai, 1 Raja-Raja 19 ya saudara. Sebelum pertandingan yang luar biasa itu dimulai, Elia itu kan ngomong gini kepada umat Tuhan yang notabene waktu itu menyembah berhala. Hidup jauh dari Tuhan. Umat Israel waktu itu. Dan lalu Elia bilang gini, kalau Baal itu Allah, ikutlah dia. Elia berkata kepada rakyat itu, umat Tuhan waktu itu, kalau Baal itu Allah, ikutlah dia. Kalau Tuhan, Yehova itu Allah, ikutlah dia. Artinya ini kan pertandingan ada dua kubu. Mau tuh ikut yang mana gitu loh. Tahu nggak Alkitab bilang apa? Alkitab berkata gini, dan rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun juga. Mungkin bagian itu terlewati waktu kita baca ya. Tapi waktu saya renungkan itu, hati saya tuh bisa merasakan gimana hatinya Elia tuh loh. Loh ini ditanya loh, ini lagi pertandingan spiritual warfare yang gak main-main loh ini. Ayo pilih mana? Pilih Baal, sama Tuhan ayo mau pilih Baal, pilih Baal. Kalau pilih Tuhan, pilih Tuhan. Pilih yang mana? Rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun juga. Ini kondisi ngeselin. Saudara. Kalau saya jadi Elia sebagai pemimpin, loh ini gimana sih ini? Abstain, semuanya abstain. Jadi kalau ditanya, lo mau pilih yang mana? Tahu lah, ya lihat mana aja yang menang lah, entar lah. Gitu saudara. Ngeselin gak saudara? Jadi saya perhati, Elia ini udah mulai capek di situ. Udah mulai capek tuh dia ngerasain. Mau Tuhan masih baik ya. Tuhan kasih api dari surga jawab doanya. Terus saya bayangin ya. Tahu kan kisahnya ya. Kita nggak mungkin baca satu-satu tuh panjang kisahnya. Ya ketika dia siapin mesbah. Batu dari sungai. Lalu kemudian disuruh Tuhan apa saudara? Disuruh disiram dengan air sekeliling mesbah itu. Disiram dengan air. Air adalah benda yang paling mahal pada waktu itu. Karena kekeringan 3,5 tahun lamanya. Ya kan? Lebih mahal dari emas itu air. Carinya susah. Dan saudara saya mulai ngerti sekarang. Yang nimba air itu bisa jadi Elianya sendiri loh. Paling ditemenin bujangnya kali. Entah dari mana jauhnya untuk taat sama Tuhan. Taruh air di sekeliling mesbah. Udah mulai capek lagi itu Elia tuh. Dan ketika api turun dari surga, apa yang terjadi saudara? Gak ada tepuk tangan kayak gitu saudara. Daud masih mendingnya.
Begitu dia kalahkan Goliat, wah, rakyat mengalu-alukan dia. Elia gak gitu. Kita baca gak ada satu tepuk tangan pun. Diam semua. Itu udah capek lagi dia ngeliat ini apa-apaan ya. Udah gitu dalam kondisi titik terendah. Nah ini dia. Yang dia dengar apa? Suara Isabel. Sebel. Istrinya Ahab. Kau bilang apa? Hei Elia. Kiranya Allah menghukum aku bahkan lebih dari itu kalau besok nasibmu tidak sama dengan 450 Nabi Baal itu. Loh, cuma seorang Isabel, seorang wanita teriak kayak gitu. Elia bisa dikatakan minta mati sama Tuhan. Lari ke padang gurun diceritakan. Dia termangu-mangu di bawah pohon arar. Dia pergi ke goa, ngumpet di goa. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan sediakan apa kalau sudah baca cerita kisahnya. Ada tiba-tiba dia lihat ada roti bakar. Ada air dalam kendi Tuhan sediakan di situ. Tuhan itu baik. Tuhan bilang apa? Elia, bangun, makan. Rupanya Elia itu di bawah pohon arar itu sampai tertidur. Saudara, kalau orang depresi, itu bisa macam-macam saudara ya. Bisa susah tidur, bisa kebalikannya. Tidur terus saudara. Saya termasuk jenis yang kedua saudara. Kalau lagi banyak tekanan itu orang lain heran ya malah nggak bisa tidur. Kalau saya malah tidur terus jadinya. Ada yang nggak suka makan, nah, tapi yang ada malah makan terus. Ya kan, makanya ada yang kurus kering, kenapa? Stres. Tapi ada yang juga ditanya, kenapa kok badanmu nggak kurus-kurus? Stres juga, makan terus katanya gitu saudara. Jadi kompensasinya bisa beda-beda. Dalam hal Elia, tidur terus dia. Rasanya tuh badan tuh capek, nggak jelas gitu. Dia nggak doyan makan. Maka Tuhan kasih makan. Tuh ada roti bakar. Tuhan baik ya. Ada air tersedia dalam kendi. Seger. Makan. Tuhan ngomong apa? Elia, perjalananmu masih jauh. Itu kata-kata Tuhan itu indah sekali. Terus Elia disuruh Tuhan ke Horeb. Ke Horeb. Tadi di Karmel. Lalu kemana sudah ke Horeb. Karmel itu tempat sorak-sorai kemenangan. Tapi Horeb itu tempat yang lain. Sinai, gunung Tuhan, itu tempat di mana kita masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Apa yang Elia rasakan di situ? Aduh gempa, dia bilang. Ternyata Tuhan dia rasakan gak ada di situ. Gempanya hari-hari ini makin mencemaskan ya saudara ya. BMKG kita nih sekarang kok tukang nakut-nakutin orang terus ya kayaknya ya saudara ya. Sebentar ngomong gini, nanti kalau udah gitu masyarakat diharapkan tenang. Lah lu sendiri yang bikin gak tenang. Ya kalau lu diam aja mungkin semua tenang ya. Justru dia yang mega trust. Ya kan. Tapi kita yang percaya sama Tuhan biarin mega trust sonoh. Kita tetap mega trust sama Tuhan. Amin. Saudaraku ya, tepuk tangan buat Tuhan. Yang mau mega trust sama Tuhan lebih lagi hari-hari ini. Ada gempa, Tuhan gak ada di situ. Lalu ada apa lagi? Ada api, ada angin ribut yang besar. Elia tidak merasakan ada Tuhan di situ. Lalu diceritakan detail dalam 1 Raja-Raja 19 itu bahwa lalu ada angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi. Dan Tuhan ada di situ. Tuhan ngomong sama Elia, apa kerjamu di sini, hai Elia? Dia lagi ngumpet di goa waktu itu. Ada waktu, saudaraku, kehadiran Tuhan itu tidak selalu dalam situasi yang event yang akbar. Haleluya, amin. Yang
gegap gempita. Tapi ada waktunya hadirat Tuhan itu ada dalam angin sepoi-sepoi. Siapa bilang kalau jemaat belum besar Tuhan gak hadir di situ? Halo, amin. Sudah percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang percaya. Haleluya. Jangan berpikir bahwa Tuhan hadir. Waduh, sesuatu spektakuler. Tuhan mau hadir bahkan dalam angin sepoi-sepoi. Haleluya. Aku hadir Elia. Gitu loh, Tuhan cuma mau ngomong gitu sebelumnya. Kau sedang pada titik terendahmu. Aku ada di situ Elia. Engkau tidak sendiri. Kenapa ada air di kendi? Kenapa ada roti bakar Tuhan sediakan? Tuhan cuma mau ngomong, aku tetap ada dalam segala musim hidupmu Elia. Amin. Engkau tidak sendiri. Kita nyanyikan pujian itu dulu yuk bro. Ada lagu lama tapi mudah, easy listening lagunya. Ku tak sendiri, Tuhan besertaku. Ku tak sendiri, Tuhan besertaku. Oh, di senang dan susah Tuhan besertaku. Ku tak sendiri, sebab apa? Tuhan besertaku. Tepuk tangan, ya. Ku tak sendiri, Tuhan besertaku. Oh, ku tak sendiri, Tuhan besertaku. Oh, di senang dan susah Tuhan besertaku. Oh, ku tak sendiri, Tuhan besertaku. Wah, saya lihat sebagian nyanyi lagu ini dengan sukacita, goyang kanan, goyang kiri. Emang lagunya ini kan iramanya begitu kan mestinya kan ya, amin. Tapi ada yang duduk lempeng aja gitu. Jangan kalah sama robot, saudaraku ya. Hati-hati ada ini kan lagi rame ya, artificial intelligence robot. Itu ada pabrik HP China, Xiaomi. HP Xiaomi sudah mengumumkan per tahun ini di pabrik yang begitu besar sudah tidak ada satu manusia pun, semuanya diganti dengan robot. Mulai dari kemasannya sampai dengan semuanya dilakukan dengan robot. Manusia mulai disingkirkan, diganti dengan robot. Jangan mau kalah sama robot. Jangan mau digantikan sama robot. Apa bedanya robot sama manusia sih, saudara? Robot itu kalahnya, itu ekspresinya yang gak ada. Betul gak? Lihat itu. Tampilan-tampilan artificial intelligence, kelihatannya kayak ngomong gitu ya. Tapi ekspresinya kagak ada. Karena namanya juga robot. Tapi kalau manusia, saudara dan saya, mari kita ekspresikan sukacita kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ku tak sendiri, ya Tuhan besertaku. Oh, ku tak sendiri, Tuhan besertaku. Oh, di senang dan susah Tuhan. Oh, ku tak sendiri, Tuhan besertaku. Oh, ku tak sendiri, Tuhan besertaku. Sekali lagi. Oh, ku tak sendiri, sebab apa? Tuhan besertaku. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jangan pernah merasa sendiri, Tuhan beserta kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, itulah kondisi Elia. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara? Supaya kita tidak terperangkap oleh situasi itu. Tuhan suruh Elia berjalan lebih jauh, naik ke Horeb, urapi raja-raja, urapi Elisa.
Masih ada pekerjaan besar di sana, di teman sana Elia. Ini bukan waktu untuk depresi Elia. Ini bukan waktu untuk terpuruk. Ini bukan waktu untuk kehilangan kegairahan. Ini waktu untuk berapi-api lebih lagi akan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Apa yang harus kita buat? Jangan bilang, aku enggak. Orang Jerman bilang, aku orang opo-opo. Gitu saudara. Aku enggak napa-napa kok. Nanti dulu, kita harus sadari dulu. Ini hal yang pertama yang harus kita tahu, saudaraku, menyadari kondisi yang apa? Yang ada. Kenapa? Karena ada orang gak menyadari loh kalau kondisinya sudah masuk dalam kondisi itu. Loh kenapa gitu? Iya, masih ke gereja, masih beribadah, masih baca firman loh, masih pelayanan loh. Tapi sudah tidak ada gairah lagi sebetulnya. Halo? Semoga nggak ada yang kayak gitu di sini. Amin. Sadari. Kata sama saya sadari. Sadari. Sekali lagi. Sadari. Apa sih gejalanya saudara? Nah ini kita lihat yuk. Mendeteksi beberapa gejala. Pertama. Merasa bosan dan kehilangan gairah antusiasme untuk melakukan hal-hal yang dahulu dilakukan dengan sukacita. Masih melakukan, tapi tidak lagi dengan sukacita kayak dulu. Nah ini yang kita bilang kehilangan kasih yang apa? Yang mula-mula. Lalu kemudian apa saudara? Selalu bereaksi negatif terhadap hal-hal rohani, termasuk dalam merespon kepercayaan yang diberikan. Dulu kalau dikasih kepercayaan, sukacita gitu. Sekarang buru-buru. Kalau dikasih tugas selalu nolak. Yang lain aja lah. Kayak Elia tadi kan, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku katanya. Coba, ngaco kan? Nenek moyang dibawa-bawa lagi. Aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Ngeselin gitu. Coba, kalau Tuhan dengar, yang bilang lu lebih baik juga siapa sih? Sombong banget, ya kan? Orang kalau depresi rohani itu ya, itu ngomongnya pasti ngaco. Ngomongnya itu selalu negatif, nolak, terus dikasih kepercayaan dulu sukacita, sekarang nolak, pokoknya nolak. So, doa yang paling ringan aja, pimpin doa makan bro, ya pimpin doa. Yang lain aja. Loh doa makan aja nggak mau. Kalau makan mau, gitu. Waduh repot ya saudara. Pokoknya ngeselin dah pokoknya orang kalau sudah depresi rohani. Saudara. Reaksinya selalu negatif. Kelelahan fisik dan mental yang sulit dijelaskan dan diistirahatkan. Kelihatannya cuma masalah mental. Tapi lama-lama lihat fisiknya tuh mulai bangun pagi cuma males. Minggu lah kita tuh cepet banget ya. Minggu lagi. Gereja lagi. Di sini gak ada yang kayak gitu. Haleluya. Lalu apa saudaraku? Merasa apa? Nah ini dia. Merasa sendiri dan melarikan diri apa saudara kepada hal-hal lain yang bukan seharusnya. Yang lari ke padang gurun lah, ke pohon arar lah, masuk goa lah. Gereja sana lah, gereja sini lah gitu. Kenapa bisa gitu ya? Karena merasa kayak rumput tetangga tuh kayak lebih hijau. Rumputku kering. Padahal belum tentu gitu. Coba banding-bandingin. Soalnya ada seorang istri ya, suka banding-bandingin suaminya. Orang romantis lah. Suamiku, kamu tuh mbok kayak keluarga Hamid di seberang rumah kita itu loh. Istri itu bilang gitu. Emang kenapa? Lihat tuh, Pak Hamid itu. Tiap kali tinggalkan rumah pergi kantor, dia selalu cium Bu Hamid istrinya. Bu kamu tuh kayak gitu. Terus suaminya bilang ini, oke. Asal kamu jangan marah ya kalau besok aku cium Bu Hamid juga. Loh gimana saudara? Maksudnya bukan gitu. Maksudnya cium istrinya kok malah dicium seperti itu. Karena suka banding-bandingkan.
ngelihat yang negatif terus gitu saudara. Itu kondisi gejala depresi rohani. Tolak dalam nama Yesus. Kalau ada tanda-tanda itu, mulai waspada, sadari. Daud tuh hebatnya itu apa? Ada 4 kali ayat bilang gini dalam Mazmur 42 nanti baca ya. Dia bilang gini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Aku mau bersyukur lagi kepadanya. Dia ngomong sama siapa? Sama siapa? Sama jiwanya, dirinya sendiri. Karena dia sadar, kayaknya ada yang gak beres nih. Kalau saudara mulai kayak gitu, jiwamu mulai rasanya kayak keruh. Kau reaksi selalu negatif. Rasanya pengen ke tempat-tempat yang tidak seharusnya engkau berada. Hati-hati, itu ciri-ciri depresi rohani. Tapi Daud sikapi dengan luar biasa. Hei, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Kenapa gelisah dalam hati diriku? Aku mau berharap kepada Allah. Aku mau bersyukur lagi kepadanya. 4 kali dia ngomong gitu. Daud tuh ngalami masalah-masalah dalam hidupnya. Tapi dia sadari kalau kondisi itu terjadi. Berharaplah kepada Allah. Seringkali kita tidak berharap pada Allah, bukan? Kita berharap pada orang-orang, kita berharap pada hal yang lain. Kita salah menaruh pengharapan kita. Tapi kalau kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Allah, kita bebas. Roh kita mengalami kemerdekaan. Amin, saudaraku. Bersyukur lagi kepadanya. Kenapa dia pakai kata lagi? Karena mungkin yang sedang kita hadapi sulit yang kayak gini. Aku mengucap syukur Tuhan. Tapi setidaknya aku bisa bersyukur lagi untuk hal-hal ajaib yang Tuhan sudah buat dalam hidupku. Di depanku ada Goliat, tapi bukankah Tuhan Engkau pernah tolong aku dari cakar singa dan beruang. Aku mau bersyukur lagi. Engkau Tuhan yang sama yang akan tolong aku ke depan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Cepat sadari engkau tidak sendiri. Nyanyi lagi lagu tadi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ku tak sendiri, Tuhan oh besertaku. Oh, ku tak sendiri, Tuhan besertaku. Oh, disenang. Oh Tuhan besertaku. Ku tak sendiri, Tuhan besertaku. Oh, oh, ku tak sendiri, Tuhan besertaku. Oh, oh, ku tak sendiri, Tuhan besertaku. Kasih tahu sebelah-sebelahmu, hei, engkau tidak sendiri. Engkau tidak sendiri. Engkau masih punya Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh, oh. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Tunjuk sebelah-sebelahmu, kamu masih punya Tuhan. Taruh tangan di dadamu. Aku masih punya Tuhan.
engkau tidak sendiri, engkau masih punya Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Cepat sadari, jangan biarkan terlalu lama. Yang mau katakan amin? Haleluya. Lalu berikutnya apa yang harus kita buat? Nah, kita harus mensyukuri segala situasi. Apa saudara? Mensyukuri segala situasi. Coba seandainya Elia itu bersyukur. Bersyukur akan apa? Ingat toh Elia. 50 kan mau tangkap engkau. Tuhan bela engkau. Halo? Amin? Ingat Elia. 450 Nabi Baal tantang. Api dari surga turun. Kurang apa? Kok dengerin Isabel? Coba, apa sebanding? Apa enggak kebalik? Mestinya dia ngomong jawab sama Isabel. Lu enggak salah ngomong. Hah? 50 pasukan Raja Ahazia habis hangus. 450 Nabi Baal terbantai. Lu enggak salah ngomong Isabel. Lu yang nasibnya habis, mestinya gitu. Tapi karena dia depres. Dia lupa bersyukur. Bersyukur itu ajaib. Bersyukur itu yang mengubah makan tempe serasa stik. Betul gak sih? Hah? Betul gak? Tapi sebaliknya tidak bersyukur itu mengubah stik jadi kayak tempe. Kita belum mengecilkan arti tempe ya saudara ya. Kenapa? Kadang-kadang bersyukur, lupa bersyukur. Padahal bersyukur itu powerful. Amin. Bisa mengalahkan yang namanya kebosanan, rutinitas. Ya Pak, mau rutinitas itu bosanin sih Pak. Tergantung kita menyikapinya. Kalau menyikapinya salah, bosan kita. Padahal maksud rutinitas itu bagus. Waktu kecil kan kita diajarin lagu rutinitas. Masih ingat dong semua? Bangun tidur, ku terus tidak lupa. Pintar semua ya di sini, puji Tuhan. Itu kan rutin. Bangun pagi, gosok gigi, mandi. Rutin. Tapi kalau kita tidak bersyukur, bangun pagi lagi, gosok gigi lagi. Bisa gitu loh. Lupa bersyukur, padahal kita bisa bangun pagi itu bersyukur. Tadi Bu ini cerita, ada beberapa orang yang pergi tiba-tiba gitu. Tidur dan tidak bangun lagi. Saudara dan saya tidur bisa bangun tadi pagi. Kita perlu bersyukur bukan? Amin. Lihat dirimu di cermin, masih hidup loh gitu. Bersyukur. Lu punya persoalan, tandanya lu masih hidup. Gitu. Kalau nggak ada persoalan namanya sudah nggak hidup lagi. Halo, amin. Ada tantangan, tapi bersyukur lu masih hidup loh. Gitu. Gosok gigi. Coba kalau nggak bersyukur, gosok gigi tiap hari. Bosan, rutin. Tapi kalau bersyukur, gosok gigi. Aku bersyukur masih punya gigi Tuhan. Gitu. Betul gak sih? Siapa masih punya gigi? Saya bersyukur. Nyanyi dulu. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Selalu Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Tepuk tangan buat Tuhan yang mau bersyukur. Haleluya. Ayo belajar lebih banyak bersyukur. Mulai paling tidak mensyukuri hal-hal yang patut disyukuri. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa melihat hal-hal yang kita syukuri dan kita bersyukur untuk itu, kita akan kesulitan untuk mensyukuri hal-hal yang sulit disyukuri. Padahal kita berkata apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Bapa bagimu. Amin. Segala hal. Segala hal. Selalu bersyukur dan bersyukur. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Hal yang ketiga gini saudara. Depresi, kondisi depresi rohani, tekanan, kejenuhan rohani. Ini penting. Jangan cuma diatasi. Tapi ayo jadikan itu batu loncatan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Setuju kata amin? Jadikan itu seperti pegas, Kalau saudara ditekan di titik terendah, jadikan itu alat pantul untuk melesit lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan yang mau. Mari kita, saudaraku, next, terus mendaki lebih tinggi. Dari Karmel ke Horeb, itu tempat yang lebih tinggi. Karmel ternyata itu cuma 500 meter dari atas permukaan laut. Tapi Horeb itu ternyata 2000 meter lebih di atas permukaan laut. Tuhan suruh Elia naik terus ke tempat yang lebih tinggi. Hei Elia, perjalananmu masih jauh. Siap hadapi tantangan baru bersama dengan Tuhan. Dengan ucapan syukur bahwa engkau tidak sendiri. Tuhan besertamu. Haleluya, amin. Apapun masalahmu, naik ke tempat yang lebih tinggi. Berjalan terus, amin. Jawab tantangan-tantangan baru, saudara lihat. Daud menantang Goliat. Kaleb minta pegunungan Hebron. Daud itu kalau ngomong bosan, boring, jenuh banget. 3-4 kambing ekor kambing terus setiap hari. Ngadepinya itu terus. Nggak nambah-nambah, nggak berkurang itu terus. Tiap hari 3-4 ekor kambing domba. Tapi dia jawab tantangan baru. Goliat. Wow. Saudara, gini. Salah satu cara untuk kita keluar dari kejenuhan. Yuk kreatif bikin terobosan-terobosan baru, tantangan baru. Haleluya, amin. Baru-baru ini baru ada event besar. Reach everyone. Kenapa tidak challenge dirimu? Aku mau reach seseorang paling tidak tahun ini. Ke tempat ini. Haleluya, amin. Yuk tantang dirimu sendiri. Kaleb kayak gitu. Kaleb minta Hebron di masa tuanya. 85 tahun dia minta Hebron. Kiryat Arba. Sarang raksasa. Luar biasa itu orang. Saudara, saya mau saksi sedikit tentang Pak Yansen. Saudara kenal Pak Yansen Taman Safari ya. Owner Taman Safari. Dalam doa pagi yang kami adakan beliau sering hadir. Dan kecuali kalau sibuk. Sibuknya itu bukan ngurusin apa-apa sih. Bayangin dia sibuk ngurusin badak, saudara tahu nggak? Jadi ke Afrika lah, ke Kenya, kemana ngurusin badak. Yayasan Badak Internasional. Saya, iya baguslah Pak Yansen ngurusin badak ya Pak ya. Lebih gampang ngurusin badak atau ngurusin manusia Pak? Saya tanya gitu. Emang lebih gampang ngurusin badak katanya gitu. Ya badak ini di dunia Pak Yakobus makin lama makin langka katanya. Oh gitu ya Pak, iya. Tapi manusia bermuka badak makin banyak. Dia bilang gitu saudara. Menyedihkan sekali ya saudara. Jadi lebih baik ngurusin badak. Sudah tahu taman safari kita itu. Orang banyak pikir kirain itu punya pemerintah ya. Ternyata itu milik swasta kan. Keluarga Manansang. Papanya dulu. Dulu masih ingat. Zaman saya masih mungkin sekolah SMP. Atau SD bahkan. Ada Oriental Circus. Tahu ya Oriental Circus. Ternyata yang kita lihat di situ itu zamannya Pak Yansen masih muda, ikut jumpalitan main sirkus. Saudara, akrobat.
Dan kemudian punya visi dream di Cisarua, sebuah marga satwa yang kemudian makin luas, makin luas, makin luas. Dan termasuk marga satwa terlengkap, terbesar di dunia. Luar biasa kan, Taman Safari Indonesia kita itu. Lalu selesai doa pagi, saya ngomong gini, Pak Jansen, saya kok tiba-tiba dapat sesuatu untuk saya sharing sama Pak Jansen. Titip visi ya Pak, semoga ini menjadi dream Bapak. Kenapa Pak? Pak Jansen punya mimpi enggak Pak untuk sebuah Taman Safari Indonesia di ibu kota baru, IKN, di Kalimantan sana. Dia bilang apa? Wah, tanahnya sudah mahal sekarang. Udah pasti udah mahal tanahnya, enggak mungkin umpama ada juga, berapa duit? Enggak. Pak, jangan pesimis dulu Pak. Coba cerita sama anak-anak Pak. Cerita sama anak-anak, siapa tahu anak-anak keluarga mendukung. Berapa minggu kemudian ketemu lagi, saya tanya, gimana Pak? Taman Safari Indonesia IKN. Oh Pak, anak-anak enggak setuju semua. Anak-anak David enggak setuju, si Willem enggak setuju, semua enggak setuju, Esther enggak setuju. Kenapa? Nanti yang beli tiket siapa? Kagak ada orang di sana, gitu saudara. Oh gitu ya Pak. Pak, tapi ayo Pak mulai bermimpi. Dan awalnya mimpi itu pasti mustahil, ya kan ya. Tapi kalau dari Tuhan kan gak ada yang mustahil. Amin Pak Jansen, amin. Gitu dia gitu saudara. Tahu-tahu ada rekan kami, Mor, dari Kadin. Seorang aktivis di Kadin, Kamar Dagang Indonesia nyeletuk. Iya Pak, jangan takut bermimpi. Kalau mau nanti kami bantu Pak. Bla 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 bla. Hehehe ya. Set tiba-tiba saudara. Believe it or not. Pak Jansen dipanggil Bapak Presiden. Diajak ngomong serius. Tersedia lahan tinggal pakai 200 hektar. Untuk Taman Safari Indonesia Kalimantan. Kalau kurang luas bisa di-extend. Mau sampai 500 hektar pun bisa. Luar biasa. Gak ada yang mustahil kan? Haleluya, amin. Wah, Pak Jansen jadi lebih semangat. Memang dia lalu, aduh tapi Pak bisnis aja berat loh Pak di sana. Itu maaf itu apa? Sumarekon mundur Pak. Bisnis dulu dah Pak ya, entertainment mah belakangan nanti. Pak dibalik, siapa tahu Tuhan mau entertainmentnya duluan Pak. Siapa tahu kalau di sana ada sebuah pagelaran Bahtera Nuh yang lengkap. Siapa tahu di sana ada Jurassic Park Indonesia. Bayangin Pak, Taman Safari Indonesia di Amazonnya Indonesia loh. Di paru-paru dunia loh. Borneo loh Pak. Tetap bermimpi Pak, tetap melangkah. Siapa tahu entertainmentnya bangun dulu, dunia melihat dan kemudian baru nyusul. Halo, amin. Yuk ciptakan tantangan baru bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, jangan nyerah. Ada satu ayat, tolong tampilkan PowerPoint saya mau close dengan quote ini. Ya, next. Nah, baca 3-4. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Kalau sesuatu tidak cukup menantang engkau, itu tidak akan mengubah engkau. Halo, amin. Ciptakan tantangan baru bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Tapi Pak kondisiku lagi morat-marit. Bapak nggak tahu aja sih masalahku. Saudara, saya mau tutup dengan sebuah cerita ini. Saudara. Satu kali Paganini, tahu ya, Niccolo Paganini lengkapnya, pemain biola dunia di abad 19. Dan sangat terkenal permainan biolanya. Dia bikin konser, saudaraku, di suatu teater dan didampingi oleh satu orkestra pemain piano dan bunyi-bunyian yang lain. Tapi kamera menyorot seorang Niccolo Paganini bermain biola. Saudara tahu, ketika pertengahan lagu, lagi mulai seru-serunya itu lagu, tiba-tiba salah satu dari 4 senar biolanya Paganini putus jedar gitu saudara. Kaget dia ya kan, jebret gitu, putus. Wah, keringat dingin dia. Kacau nih gitu. Tapi dia kuatkan hatinya.
Dia bilang, the show must go on. Pertunjukan harus tetap berjalan. Itu kata-kata yang terkenal. Ya. The show, apa saudara? Must go on. Kalau pertunjukan, pertunjukan Natal kayak apa kayak gitu. Tiba-tiba mic mati kayak apa. Tetap harus jalan kan. Jangan, oh mic mati, bubar. Gitu, enggak gitu. Dia tetap jalan. Tapi apa terjadi? Menjelang ending lagu. Menjelang ending lagu, saudara. 2 senar lagi putus, jeder gitu saudara. Waduh, tinggal 1 senar. Main biola, 3 senar putus, tinggal 1 senar. Tapi Paganini sudah bertekad, the show must go on. Dia hembuskan nafas sejenak dan bilang gini pada seluruh penonton, yes, Paganini with 1 string. Dia main gitu saudara. Dan tiba-tiba dia akhiri lagu itu dengan luar biasa. Orkestra main dengan luar biasa. Dan seluruh penonton standing ovation, tepuk tangan. Dan itu menjadi sebuah penampilan Paganini yang paling terkenal saudara. Paganini with 1 string. The show must go on. The life must go on. Halo, amin. Hidup harus terus berjalan. Apapun situasimu, hidup masih harus berlangsung. Perjalananmu masih jauh. Tepuk tangan bersama dengan Tuhan. Engkau pasti bisa. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Kita panggil berdiri. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya, katakan kepada dirimu, aku, yes, aku, oh, amen. Haleluya. Tuhanku Yesus, oh Yesus kekuatanku. Aku masih punya, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Jangan terlalu lama meratapi senar-senar kehidupanmu yang mungkin putus. Kalaupun itu tinggal 1 senar, engkau masih punya Tuhan. Engkau masih punya Tuhan. Dan itu cukup untuk engkau berkata, the life must go on. Hidup harus tetap berjalan. Bersama dengan Tuhan, aku raih kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau pernah bangunkan Elia, engkau juga bangunkan kami. Bangkitkan kami. Supaya kami tidak terpuruk apapun situasi hidup kami. Tidak perlu lelah, lesu. Kami masih punya Tuhan. Kami masih punya Tuhan. Kami masih punya Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku masih punya Tuhan. Dan itu lebih dari cukup dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Setiap kami siap meraih kemenangan-kemenangan baru, terobosan baru di dalam nama Yesus. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan lelah,
bekerja di ladangnya Tuhan. Terus yang beri kekuatan, yang mengajar, yes, dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Oh, atas segalanya ada tugas baru bagi kita. Dan bekerja di ladangnya Tuhan. Oh, Roh Kudus yang beri kekuatan, amin, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tangannya, bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Oh, menjadi seimbang di atas dasar semua. Haleluya. Bergelombang yang berlubang, menjadi seimbang di atas dasar iman. Menjadi seimbang, menjadi seimbang, menjadi seimbang di atas dasar iman. Haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Coba berikan tos kiri kan, katakan jangan lelah untuk terus bekerja di ladang Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami atas nama seluruh pengerja dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Insinyur Yakobus atas berkat firman Tuhan yang dibagikan bagi kami, dan doa kami kiranya Tuhan terus pakai secara dahsyat luar biasa for reaching everyone untuk menuntaskan the Great Commission. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menabur Bapak Ibu Saudara. Saya undang hamba Tuhan, para hamba Tuhan. Sambil kita siapkan yang terbaik, kita bawa dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Inilah waktunya bagi setiap kami untuk bangkit dan menjadi terang. And shine brighter ya Tuhan Yesus. Bangkit dari segala keterpurukan, bangkit dari segala apapun Tuhan yang membuat kami down, untuk terus kami bersinar bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Menghasilkan inovasi-inovasi baru dan terus mendekat dan lebih banyak bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau bersyukur Tuhan lewat persembahan yang akan kami Tuhan Yesus berikan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan persembahan ini, biar berkenan di hati-Mu ya Bapa, dan dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu, memperluas kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami siapkan persembahan yang terbaik, dalam nama Yesus kami siap menabur. Yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Sambil persembahan di tempat ini dijalankan, Bapak Ibu Saudara yang bergabung secara virtual, Bapak Ibu Saudara dapat menabur di nomor rekening BCA 6350175 626 atas nama GBI CK3. Dan kami mohon Bapak Ibu Saudara untuk tidak meninggalkan ibadah sebelum doa berkat dan doa syafaat. Berikut pengumuman kegiatan gereja selama sepekan. Untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 5 pagi waktu Indonesia Barat, ada doa subuh hiding place. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama mengawali hari Bapak Ibu di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu dapat join di ID dan passcode yang tertera di layar. Hari Rabu ada doa siang. Kita terus Bapak Ibu Saudara yang punya waktu di siang hari, Bapak Ibu sama-sama bisa dapat bergabung dalam doa siang. Kita terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Kita terus berdoa, pray until something happen. Bapak Ibu Saudara dapat bergabung di ID dan passcode yang tertera di layar. Untuk hari Selasa malam ada Azusa Street Prayer Tower. Bapak Ibu Saudara
Biar sama-sama kita mengambil waktu di hari Selasa jam 7 malam. EPT ini akan dilayani oleh GBI CK3. Bapak Ibu Saudara dapat bergabung di ID dan Passcode yang tertera. Kita akan terus bersama-sama berdoa bagi revival from east to the west. Hari Rabu jam 7 malam ada upper room. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama hadir di dalam upper room ini. Di upper room kita akan berdoa bagi gereja Tuhan, bagi Indonesia. Bapak Ibu Saudara dapat bergabung di ID dan Passcode yang tertera di layar. Hari Jumat ada office ministry di tempat ini, dilaksanakan di lobi. Bapak Ibu Saudara yang bergerak di marketplace dan memiliki waktu di siang hari, di Jumat jam 12, Bapak Ibu Saudara dapat bergabung di tempat ini, atau Bapak Ibu Saudara dapat bergabung di Zoom ID dan Passcode yang tertera. Hari Jumat malam jam 7 ada Cool Community of Love, biar sama-sama kita ada di dalam cool yang ada, karena dalam cool kita akan saling dikuatkan melalui kesaksian, terus bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Bapak Ibu Saudara yang belum punya komunitas dapat bergabung dalam cool yang ada. Doa puasa dilaksanakan hari Sabtu jam 10 pagi di tempat ini, atau Bapak Ibu Saudara dapat bergabung secara virtual melalui Zoom ID dan Passcode yang tertera di layar. Untuk teman-teman GC dan Youth, nanti after ministry ada ibadah, jadi harap untuk bisa stay sebentar, sama-sama kita akan beribadah. Baik Bapak Ibu, demikian pengumuman kegiatan gereja selama sepekan. Mari kita bangkit berdiri. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy. Come on, sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Bersama-sama kami katakan, bless the Lord, bless the Lord, my soul. Oh my soul. His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Come on, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy. Dan ucapan syukur. Terima kasih Bapa yang berada di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Kau menyertai kami begitu, kasih-Mu membangkitkan kami, sehingga hidup kami selalu semangat di dalam kasih-Mu, dalam penyertaan-Mu dan setiap janji-Mu. Iya dan amin Tuhan.
Terima kasih Tuhan bahwa pembelaan-Mu luar biasa. Berkati hamba-Mu Bapak Yakobus Tuhan, pakai urapi dengan istri, anak-anak, keluarga besar, pakai kemuliaan-Mu dinyatakan. Kau berkati dengan kesehatan yang luar biasa, Kau berikan dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau sangat baik. Kami berdoa juga buat kepala sidang yang kami kasihi, Pak Niko, Nyotor Harjo dan wakil-wakilnya. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang Kau kasihi atas gereja-Mu CK3 Bu Titi, juga wakil-wakilnya Pak Michael dan Pak Albert Tuhan. Kami ucap syukur Kau pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan dalam rencana-Mu yang penuh kemuliaan-Mu, kesehatan, penyertaan-Mu, berkat yang berlimpah, perlindungan sempurna. Pakai Tuhan, setiap firman-Mu, setiap visi-Mu digenapi. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai secara luar biasa atas hamba-hamba-Mu sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih buat jemaat-Mu, bahwa kebangkitan, bahwa kepenuhan Roh Kudus Kau berikan atas jemaat-Mu, kekuatan dari Tuhan. Kau pakai jemaat-Mu, rencana-Mu pasti digenapi, dan Engkau yang menyembuhkan jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Kami percaya bahwa kemenangan lebih dari pemenang Kau berikan Tuhan. Hidupnya bukan biasa-biasa tapi luar biasa bersama Tuhan Yesus. Berkat-Mu tercurah, Kau pakai jemaat-Mu untuk menyenangkan hati-Mu. Yang berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, Indonesia ada di tangan-Mu. Bahwa rencana Tuhan saja yang pasti digenapi atas Indonesia. Bahwa penuaian besar jiwa-jiwa terjadi atas bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kau berkati presiden yang sudah Kau pilih dan wakil presiden yang sudah Kau pilih. Kau berikan hikmat dan roh takut akan Engkau, terus menjalankan pemerintahan. Dan kami percaya hanya rencana Tuhan yang digenapi atas bangsa Indonesia, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan, berkat Tuhan tercurah atas bangsa Indonesia. Yang berdoa Tuhan untuk umat pilihan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan yang pasti menyelamatkan umat pilihan-Mu bangsa Israel ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal menyelamatkan bangsa Israel. Lawatan-Mu atas bangsa Israel, kasih-Mu Tuhan, nyatakan pribadi-Mu Tuhan Yesus, untuk mereka percaya dan penuaian besar terjadi atas bangsa Israel. Berkati bangsa Israel, dan kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat yang dari-Mu. Haleluya. Kami memuji. Haleluya. Jika besar-Mu, ajaib Tuhan. Kau ajaib bagi kami. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami mengarahkan tangan kami kepadamu, Bapa kami yang ajaib. Berkati kami dengan limpah rahmat-Mu, kasih setia-Mu Yesus Tuhan, dan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami berjalan terus mendaki ke Sion sampai Maranatha, Yesus datang kembali, kekal selama-lamanya. Kami diberkati dan berkata, Amin.